rekan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Sunandar. Selamat siang, Vida. Bagaimana perkembangan terkini setelah polisi menangkap pelaku? Akan dilakukan oleh Polda Jawa Barat terkait hasil penyidikan mendalam yang telah dilakukan kepada tersangka kasus penyekapan dan juga penganiayaan seorang wanita di Kabupaten Bandung. Dan saat ini di tempat kami melaporkan, tepatnya di Gedung Riung Mumpulung, begitu ya, Polda Jawa Barat. Ini sejumlah persiapan sudah dilakukan. Kami juga pantau di sini terlihat ada barang bukti. Dan kalau ini adalah barang bukti yang kemarin pada Selasa siang, begitu ya, Renata dan juga saudara, ini telah berhasil diambil atau diamankan oleh tim Inafis dari Polda Jawa Barat. Dan kalau kami lihat secara kasat mata, Renata dan juga saudara, di antara barang bukti yang sudah dipampang begitu ya di tempat konferensi pers yang nanti rencananya 5 menit atau 10 menit lagi akan digelar, ini kami melihat adanya diduga senjata api begitu ya, dan juga kami melihat adanya senjata tajam, beberapa pieces atau beberapa helai baju, dan juga ada 2 buah helm begitu yang juga menjadi barang bukti yang siang hari ini dipajang begitu ya di konferensi pers yang nanti akan digelar. Dan tentunya sembari menunggu konferensi pers yang juga menjadi pertanyaan Renata dan juga saudara, ini adalah terkait apakah nanti tersangka ini akan dihadirkan dalam konferensi pers. Ini masih belum bisa dikonfirmasi, tapi yang jelas Renata dan juga saudara, hari ini sebelum konferensi pers begitu ya, tadi pada Rabu pagi begitu, kami juga melihat adanya kedatangan dari bibi korban ke gedung tahanan dan juga barang bukti Polda Jawa Barat. Ini beliau ini memang sengaja datang untuk atau ingin menemui tersangka atau pelaku yang memang ditahan sejak malam hari tadi di Mapolda Jawa Barat, Renata. Tapi memang kalau dari pihak kepolisian hal tersebut tidak diizinkan. Tapi lebih lengkapnya begitu ya Renata dan juga saudara terkait hal ini, berikut percakapan kami dengan bibi korban untuk Anda. Si tersangka itu baru satu kali pernah datang. Termasuk saya juga dikelabuin sama si tersangka ini. Jadi saya sering ada komunikasi sama keponakan saya Yupita itu dari WA. Waktu neneknya meninggal dan sakit di Rumah Sakit Immanuel, saya sempat kontak. Fit, kok kamu nggak mau nengok sih? Ini nenek kamu sakit. 2024 tanggal 15 Julian ya, 15 Juli itu saya di Rumah Sakit Immanuel, saya sempat kontak. Ada jawaban. Ci, maaf, aku lagi sibuk kerja. Saya telepon, dia nggak mau. Terus saya marahin pakai bahasa Sunda lah, kasar gitu ya. Ya adalah omongan yang sempat saya kasar sama keponakan saya. Lalu tiba-tiba saya diblokir sama keponakan saya. Saya marahin lah ibunya, kok kenapa saya blokir? Ya nggak tahu nih, ini cina anak nggak pulang-pulang ke rumah. Tapi komunikasi itu ada, tapi sebenarnya kayak emang HP-nya itu emang sudah bukan dipegang sama korban. Kepengen mah dihukum seberat-beratnya. Saya juga sebagai keluarga pengen menyiksa dulu ya kalau boleh, tapi kan kita ada aparat yang lebih bertanggung jawab ya. Kepengen mah dihukum setimpal-timpalnya, seberat-beratnya. 10 menit jelang konferensi pers yang akan dilakukan oleh Ditreskrim Polda Jawa Barat, Renata dan juga saudara, tentunya sejumlah informasi yang selama ini menjadi pertanyaan publik terkait motif dari pelaku dan juga apakah ada korban selain yang bersangkutan atau YTR begitu ya, saat ini masih dirawat di Hasan Sadikin Kota Bandung. Tentunya kita akan menunggu bersama begitu ya Renata dan juga saudara, apa saja informasi yang akan diberikan dari Polda Jawa Barat terkait kasus ini dalam konferensi pers yang nanti pada pukul 12.30 akan segera digelar. Renata. Jelang konferensi pers, polisi sudah mulai memajang sejumlah barang bukti. Terima kasih banyak laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV Vida Alatas langsung dari Polda Jawa Barat.